Kita perlu orang berpikir. Menjalani hidup itu adalah dengan merencanakan, berpikir, bukan hanya gerudak-geruduk. Pasangan suami istri tentu ada ilmu, cuman dalam jalan hidup kadang nggak pakai ilmu, hanya asal-asalnya yang penting aku cinta. Nggak, cinta bisa terkikis habis karena perilaku yang jelek. Harus ada. Makanya dalam menikah itu kan untuk mewujudkan rumah tangga yang baik itu seperti membangun rumah, nggak beda dengan bangun rumah tangga, bangun rumah. Kalau pengen rumah kita baik, ya ambil bahan yang baik, kan gitu. Kalau bahannya baik, itu pun belum tentu. Setelah itu harus punya ilmu untuk membangun. Biarpun bahannya baik tapi tidak ngerti bangun, bisa roboh dan seterusnya. Maka bahan harus baik. Kemudian setelah itu ilmu, dan ilmu bisa saja kita terus belajar. Sehingga perlu pendidikan, kajian yang ada hubungannya dengan rumah tangga. Khususnya pengantin baru atau sebelum menikah itu sebenarnya ada pembekalan. Yang unik memang di negeri kita ini belum terbiasa dengan pendidikan. Ada sebagian negeri yang mereka bukan Islam loh ya, itu tidak boleh menikah kecuali sudah masuki pelatihan untuk menjalani rumah tangga. Padahal nggak ada hubungannya dengan Islam. Ada pelatihan, apa namanya, kursus lah. Kursus untuk kalau sudah lulus baru diizinkan menikah. Kurang lebih seperti itu. Oke lah, kita pengen urusan pernikahan dipercepat, tapi tolong setelah itu belajar bagaimana menjaga rumah tangga agar tetap indah, harmonis. Termasuk di dalamnya, dalam pendidikan ini yang memangkas ego. Wong mencintai kok egois. Egois itu adalah suatu kebodohan. Orang tidak kenal cinta egois. Cinta itu mengabdi, cinta itu memberi, bukan mengambil. Egois itu tidak memberi, egois itu mengambil. Orang egois tidak punya cinta, biar berkata mencintai. Si dungu mengaku punya cinta dia. Baik laki atau perempuan, enggak, egois. Kalau memang engkau mencintai istrimu, lihat. Istrimu kok suka pedas, Anda tidak suka pedas, enggak usah berantem. Tinggal jangan pakai sambal aja. Kenapa harus ribut? Kok istrinya suka sambal? Dan gitu. Ya istrinya kalau bikin sayur ya bikin dua dong, jangan sayur pedas semuanya, suaminya nggak makan nanti. Kalau istri tidak egois, memahami. Jadi ego itu membahayakan, egois, seenaknya sendiri. Itu tidak ada itu mengikis cinta, bahkan cinta bisa hilang. Kok egois, semaunya sendiri, tidak menghargai pasangan. Seenaknya sendiri, ngomong seenaknya, ini seenaknya, berbuat seenaknya. Mana cinta tumbuh? Tapi cinta akan tumbuh dengan penghargaan, memperhatikan. Seorang istri mungkin mendahulukan suaminya, suami mendahulukan istrinya. Ini adalah ilmu. Dan jangan biasa egois di rumah Anda. Perusak rumah tangga orang egois. Untuk memangkas egois ada satu tips sederhana. Biasanya kami hadirkan, kalau tidak salah ada 7 atau 6 atau bahkan sampai 10 agar rumah tangga indah. Di antaranya, pastikan di rumah kita ini adalah terwujud satu budaya mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Ini budaya memangkas ego. Pastikan yang nggak bisa diingatkan itu iblis menjelma jadi manusia. Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan, itu untuk memangkas ego. Mudah mengingatkan tidak cukup. Ada orang mudah mengingatkan, pandai mengingatkan, tapi giliran diingatkan nggak bisa, dia masih egois loh ya. Tapi berani mengingatkan agar pasangannya menjadi lebih baik. Tapi di saat diingatkan, Masya Allah. Dan itu akan membuat satu suasana yang indah dan akan jadi contoh yang baik. Contoh saja sederhana. Seorang suami diingatkan oleh istrinya, abang, nggak boleh dong abang, itu kan haram, dosa, kata Ustadz. Di saat sang istri ngomong begitu, anaknya 3 tuh ngelihat. Ibunya lagi marah ngingetin suami ayahnya. Ayah nggak boleh dong, ayah kan nggak boleh, kata Ustadz, kok ayah masih ngelakukan? Rupanya seorang suami yang hebat, dia langsung mendekat pada istri yang ngecup keningnya, lalu dipeluk. Terima kasih sayang, telah mengingatkan abang. Semoga Allah manjangkan umurmu sayang, terima kasih, ini baru istriku. Lihat, kejadian sesaat begini akan dilihat oleh seorang anak. Apa yang terjadi pada seorang anak? Hebat ayahku. Hebat ayahku, diingatkan begitu.
Dan ini akan tertanam dalam dirinya suatu ketika kalau anak itu salah diingatkan oleh ayahnya, nggak akan berani membantah. Ya kan? Ke sana ini pendidikan tuh ke sana. Coba kalau ayahnya diingatkan, sudah lama diem, cerewet, banyak ngomong, dilihat oleh seorang anak. Nanti giliran anak salah diingatkan oleh bapaknya, ketawa sang anak. Ayah banyak ngomong, jangan ceramah ya, bukan zamannya ceramah. Ya ini. Jadi cerdas seharusnya kita. Jangan, kalaupun seandainya istri Anda itu salah waktu mengingatkan Anda, bukan waktu yang bantah, makasih sayang diingatkan, baru nanti di kamar, Dek, sebenarnya tidak begitu. Di kamar, jangan depan istri. Tapi suaminya ngomong, tapi kan harus bela diri. Ya itulah egois. Itu yang merusak. Yang merusak itu egois. Menang sendiri, kurang lebih seperti itu. Dan ada orang yang pandai mengingatkan tapi tidak bisa mengingatkan. Ada orang diingatkan bisa tapi penakut mengingatkan. Nah, kalau sudah ada takut mengingatkan, tadi yang dikatakan pertama, Pak, memang komunikasi sudah nggak jalan. Suaminya tuh serem, kalau diingatkan langsung diam, kau banyak ngomong. Waduh, tidak berani ingatkan lagi sang istri. Kenapa? Takut dibentak. Daripada dibentak, mending diam. Sama, ada seorang suami mengingatkan istri, nggak membentak, nggak ngeplak meja, tapi cemberut. Itu penyakit. Akhirnya seorang suami, daripada cemberut mending biarin deh cemberut. Perempuan cemberut itu perempuan paling bodoh, Bu. Perempuan itu senangnya dandan biar tampak betul enggak? Mulai kapan cemberut bikin cantik? Oh, yang cantik saja kalau cemberut jadi apa ya? Kurang lebih seperti itu. Ada seorang perempuan mohon, kalau diingatkan suami itu bukan marah, enggak, langsung berubah mukanya. Tidak tuh ada. Dia itu egois halus. Kalau suaminya gebrak meja, pulang keluar ngopi di luar, mau pulang malu. Ini kan model-model hidupnya orang kayak itu nggak akan indah. Pastikan hilangkan egois. Maka sederhana, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau ini rumus dipakai satu aja, udah. Seorang istri, giliran istri salah diingatkan sang suami, langsung sang suami mendekat. Sang istri ingat, adek nggak boleh gitu, adek. Abang tambah ganteng deh, masya Allah, ngingetin adik, cium tangannya, makasih abang. Dilihat oleh seorang anak, contoh yang baik. Sederhana. Egois merusak. Egois itu menumbuhkan kesombongan. Egois itu namanya anani bahasa Arabnya. Sehingga makhluk hancur pertama, terkutuk pertama adalah iblis. Waktu dia mengatakan ana khairun minhu. Egois. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, nggak mau. Ditanya kenapa kau tidak sujud, hai iblis? Dia berkata berhujah, ana egois, ana khairun minhu. Di rumah tangga egoisan. Kadang mengalah itu sebuah kemenangan bagi seorang suami. Mungkin seorang ustadz yang jubahnya lebih gede dari ini, tapi ternyata ngalah sama istri, tidak kalah, menang dia saat mengalah. Urusan tidak haram ya, kalau haram harus ada ketegasan. Dan ini perlu dalam hidup seperti itu. Panjang kisahnya. Dan tahun ini memang kita lagi tahun membangun rumah tangga. Kita adakan beberapa tempat-tempat khusus adalah masalah ini. Mulai dari bertutur kata yang lembut, tidak boleh ada kasar di rumah, tidak boleh merendahkan, tidak boleh mencaci, termasuk tadi ini diantaranya. Tentunya panjang. Itu adalah ceramah baru, itu judul baru ceramah. Baik. Kemudian jika terjadi hal, apalagi naudzubillah, para istri, suami juga sama ada. Suami ada cerita kemana-mana. Di rumah itu ada. Baik dalam bentuk status apa namanya, nggak paham itu, saya tidak terlalu ngerti medsos itu. Kadang-kadang tahu rumah tangganya berantem itu ketahuan, begitu bodohnya itu istri. Pakai apa, ada gambar ini, bagi-bagi dapat marah. Siapa lagi yang memarahin dia kalau bukan suaminya? Sarapannya cerewetan. Ini kan kebodohan seorang istri. Makanya nanti kalau cari menantu, Pak, yang nggak senang medsos gitu aja. Ya betul itu, sama mengganggu itu, mohon maaf. Jadi apa tadi? Jangan gampang Anda bercerita kepada orang tentang keluargamu. Kebodohan yang sangat dungu. Jangan kan bercerita, kalau ditanya saja hendaknya kita punya cara untuk menjawab. Suatu ketika ada orang rumah tangganya berantem, ribut, lalu ditanya, kenapa sih rumah tanggamu kok gini terus? Dia bingung jawabnya. Lalu bingung, dia tanya kepada Sayyidina Umar, ya Khalifah, aku dengan suamiku, dengan istriku tuh masih sering ribut dan kedengaran sama tetangga. Lalu tetangga datang kepada saya lalu bertanya, kenapa keluargamu, saya ngomong apa?
Jawab saja, ini urusan keluarga kami Pak, urusan keluarga kami. Sebulan kemudian cerai, tetangga ribut lagi, datang lagi, kenapa kamu cerai gini. Bingung jawabnya. Khalifah, sebelum cerai tetanggaku julid apa sih? Saya ikut-ikutan tidak tahu artinya apa. Kepo juga nggak ngerti apa artinya. Pengen tahu cerai, pengen tahu. Fudul ada. Akhirnya ada model begitu. Ya Khalifah, sebelum waktu saya masih sambung dengan istri saya, tetangga ribut, nanya-nanya. Apalagi setelah cerai, lalu saya ngomong apa? Jawab, kata Umar, katakan pada mereka, ini bukan urusanmu. Maksudnya nggak berjawaban. Yang kemarin ngomong ini urusan kami, kan masih suami istri. Setelah berpisah, ini bukan urusanmu. Maksudnya apa? Hindari dari memberikan informasi tentang keluargamu. Sebab ada orang senang cerita, mukanya tuh muka curhat. Sampai kalau kedatangan dia ngomong apa lagi tadi? Mukanya muka curhat. Wijahnya wijah curhat. Tahu wijah? Pasti. Sampai teman saya ngomong pasti cerita balik, pasti cerita suaminya. Naudzubillah. Itu jin pakai kopiah, itu jin pakai kerudung, itu rusak. Anda mudah ngobrol cerita, itu kesalahan. Sehingga kadang untuk menjadi damai susah. Kenapa? Beritanya sudah kemana-mana, ini susah dibenahi. Sehingga kalau ada permasalahan dalam keluarga, ambil hakam, penengah untuk bisa menyelesaikan. Penengah, jadi jangan selesaikan berdua, karena laki-laki panas. Bahkan nanti ada, jangankan kok ngomong kepada orang di luar, jangan kalau punya permasalahan, jangan ngomong di luar. Dengan pasangan saja hindari untuk debat kok. Dengan pasangan ya, kalau Anda lagi ribut dengan pasangan, jangankan kok cerita keluar, dengan pasangan saja akan dibahas dulu, tenang dulu. Maka dalam Al-Quran yang disebutkan, manajemen ribut dalam rumah tangga itu ada, itu hunna, kasih nasihat. Dinasihati gak bener, wah juruhunna, diemin. Tapi ngediemin maksudnya diam. Di mana? Fil madaji, di atas ranjang. Jadi diemnya pun di atas ranjang. Jangan sampai anak tahu kalau bapak ibunya lagi diem-dieman. Kadang anak ngerti, mama kok diem lagi ribut sama ayah tuh. Ini nggak boleh gitu. Fil madaji, di atas ranjang. Di depan, di meja makan tetap saja nggak ada apa-apa kayaknya. Sang istri tetap nyajikan makanan, cuman karena marah nasinya lebih banyak, rohnya gitu, kuahnya itu, sambalnya lebih banyak, barangkali begitu deh. Karena lagi marah, sang suami sambil udah ngabis ini. Tapi tetap gak, iya makasih ini nih. Tapi kalau sudah sampai kamar, pintu dikunci, dong. Tapi nggak boleh ngomong, diem. Saya bayangkan kalau cara Al-Quran diamalkan, apa yang terjadi coba? Masuk kamar, dilarang bicara, diem. Akhirnya pakai ranjang begini, istri yang ngadep ke sini, suaminya ngadep ke sini, diem. Nggak kira betah sang istri, biasanya pura-pura ngelempar guling kelewat. Akhirnya tendang nih abang sih yang mulai, ya maafin, selesai karena diem. Coba ngomong, buat serami, banting meja, banting ini, waduh. Pastikan laki-laki hebat bisa menahan untuk diam, kemudian meminta maaf, selesai. Kalau ternyata harus bercerai, di dalam Islam nggak ada broken home. Imsak bi ma'ruf, at-tasrih bi ihsan. Kalau mau berkumpul yang baik, kalau berpisah baik-baik, tanpa harus menceritakan kejelekan pasangan. Selesai. Sejelek apapun dia adalah ibu daripada anak-anak. Jadi kita tutup, ayah daripada anak-anak. Diam, cari pasangan lebih bagus dan sebagainya. Di depan anak-anak jangan racuni ini anak. Kalau anak bertanya kenapa ayah pisah dari ibu, nggak apa, nggak cocok saja. Apakah ibu jelek? Enggak, ibumu. Kamu berjanji sayang, nanti yang bakal merawat ibumu adalah kau ya. Diajari yang benar, ibunya juga begitu. Awas jangan musuhi ayahmu ya. Aku dengan ayahmu tidak bisa bertemu, karena memang tidak ada kecocokan. Tapi ayahmu tetap ayahmu. Ini benar ibu kayak begitu. Cuma dari sebagian ibu, awas ya kalau ke rumah ayahmu, nggak tahu saya siapa. Ini ibu serem, ngajari masuk neraka. Perceraian tidak boleh menjadikan anak bermusuhan. Kurang lebih seperti itu, namanya tasrihnya bi ihsan, perpisahan dengan baik-baik. Dan itu semua dengan ilmu, tentunya panjang kisahnya. Ini kayak ceramah model, ini tambah bab baru lagi itu sebenarnya. Akan tapi datanglah kepada orang bijak. Jangan datang kepada asal orang lalu curhat. Kadang belum tentu. Biasanya menjadi penyakit. Kalau Anda pergi ke dokter palsu, bukan dikasih obat, tambah dikasih penyakit. Atau dokter bebel, salah obat, kan kacau.
Tapi kalau Anda dokter yang hakim bijak, maka dia akan ngerti itu obat yang tepat. Datanglah pada ahlinya. Itu saja insyaallah, wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.